Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes ya. Udah pada sarapan belum? Oh, belum sarapan. Kenapa? Puasa? Iya, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan ya teman-teman untuk hadir pada pagi hari ini. Yang kami hormati, yang saya hormati kepada Yayasan Bina Insan Sakinah, yang kami hormati juga kepada Miss Tisna selaku kepala sekolah SD Al-Fajr itu yang kebetulan hari ini berhalangan hadir, diwakili oleh Miss Mosa dan juga jajaran para guru. Yang kami hormati juga para klasmam yang sudah hadir di grade 6 pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan PTA yang sudah membantu terlaksananya acara pada pagi hari ini. Dan yang saya ingin terima kasih kepada pagi hari ini adalah spesial sekali motivator kita pada pagi hari ini, Bapak Aris dan tim. Selamat pagi Pak. Tepuk tangan dulu dong. Semangat ya. Oke, singkat saja. Jadi untuk hari ini adalah temanya bagaimana kita menyikapi ujian akhir dengan iman, kemudian juga dengan sukacita, semangat. Jadi nanti pada saat Mr. Aris memberikan motivasi ataupun kata-kata, didengarkan ya teman-teman. Nanti jangan lupa lihat, ada hadiah loh. Jadi siapa yang mendengarkan, siapa bisa menjawab, nanti ada pertanyaan dari Pak Aris, dapat hadiah ya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya kepada Miss Mosa selaku Wakasek untuk kelas 456. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Anak soleh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good morning grade 6. Ya, alhamdulillah kita bisa berkumpul di hall bersama-sama untuk menyaksikan atau mengikuti kegiatan seminar motivasi untuk mempersiapkan ujian. Bagaimana nih, sudah berapa persen persiapan ujian kalian? Ada yang sudah 100%? Oh, 6%? 10%? 3%? Berapa persen? 60%? Oh iya, oke. Diharapkan nanti setelah mengikuti kegiatan motivasi hari ini, semangat kalian semakin bertambah ya, dan kalian juga akan mengikuti kegiatan hari ini dengan tenang, dengan semangat, dan juga nanti hasilnya insya Allah akan sangat bermanfaat ya. Oke, terima kasih untuk Pak Aris yang hari ini nanti akan membimbing kalian untuk motivasi hari ini. Yuk kita buka seminar motivasi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka, tepuk tangan semuanya. Baik, terima kasih Miss Mosa untuk sambutannya. Oke teman-teman, kita langsung saja yuk mulai acara pada hari ini. Biar tadi persiapan ujiannya yang tadi ada yang 60%, 70% bisa jadi 100% ya. Amin. Semoga bermanfaat. Baik, kepada Pak Aris, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga yang ada di sini otaknya cerdas. Semoga yang konsentrasi mendapatkan SMP terbaik. Semoga yang fokus menjadi manusia hebat masa depannya. Semoga yang menjawab salam saya bahagia, sukses dan mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang saya hormati para orang tua yang hadir, para guru dan juga wakasek, adik-adik yang cerdas. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana menjadi orang hebat dimulai dari diri kita. Saya punya sebuah sulap. Ya, mudah-mudahan ya. Yang pertama, perhatikan baik-baik. Ini warnanya apa? Warnanya apa? Perhatikan baik-baik. Fokus. Sebentar lagi ini akan hilang. Saya nggak pakai lengan panjang. Fokus, sebentar lagi akan hilang. Saya hilangkan. Saya hilangkan. Saya hilangkan. Saya hilangkan. Saya hilangkan. Saya hilangkan. Semakin tahu, perhatikan baik-baik. Hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Maka sekali lagi akan hilang. Bagaimana rahasianya? Rahasianya adalah semua itu mudah asal tahu caranya. Ikuti saya. Semua itu mudah. Ikuti saya. Semua itu mudah. Ulang lagi. Semua itu mudah. Asal tahu caranya. Semua itu susah. Rahasianya. Rahasia yang pertama adalah saya punya alat yang kalian mungkin sebagian tahu, sebagian belum tahu. Alat itu namanya jempol sulap. Jempol sulap itu sudah saya sebutkan dan sudah ada di tangan saya sebelum kalian tahu. Jempol sulap itu ada di sini. Gak kelihatan kan? Karena warnanya sama dengan jempol saya. Saya teratur. Jadi rahasia orang hebat itu adalah berlatih. Saya masukkan di sini, saya masukkan jempol saya di sini, dan akhirnya hilang. Gimana? Namun ini sulap dengan dasar. Saya bisa membaca tanggal lahir kalian tanpa bertanya. Siapa yang mau dibaca tanggal lahirnya? Tenang ya, ya. Perhatikan. Apakah ada tanggal lahir di sini? Tidak ada. Apakah ada tanggal lahir di sini? Ada. Apakah ada tanggal lahir di sini? Tidak ada. Apakah ada tanggal lahir di sini? Tidak ada. Apakah ada tanggal lahir di sini? Ada. Tanggal lahirnya hanya 1 angka. Dan itu tanggal 2. Apakah ada tanggal lahir di sini?
Tanggal lahirnya adalah ada angka nolnya. Dan tempatnya 1. 10. Yang mengundang Kak Aris, panggil saya Kak Aris. Siapa namanya? Ini para profesor. Para profesor ini belajar tentang bagaimana kekuatan sugesti. Saya bisa membuat kalian lupa nama. Mau coba? Siapa yang mau coba? Lupa hari, lupa hari dan lupa nama. Siapa namamu? Ayo, harinya nih. Rabu. Ketika saya mencoba mengacungkan otaknya, 1, 2, langsung lupa hari, langsung bingung. Hari apa ya? Otak itu seperti itu. Kalau kalian bilang aku bisa, otak kalian akan mencari caranya. Bagaimana caranya bisa? Tapi kalau kalian bilang aku nggak bisa, otak berkata siap, sama-sama nggak bisa. Ya. Dia saja, bagus. Lihat baik-baik, ini kekuatan sugesti. Ketika ini saya tekan biasa, maka ini normal. Pejamkan matamu. Ketika dia menghadirkan kebahagiaan, tangannya tiba-tiba kuat dan naik ke atas. Semakin bahagia, hadirkan kamu berhadapan dengan bagus. Hadirkan pertama kasih dengan keluarga. Hadirkan bahagiamu. Tuh, ini sudah kuat. Mulai kuat. Hadirkan hobimu. Kuat. Hadirkan teman-teman yang menyenangkan. Semakin kuat. Hadirkan impianmu tercapai. Semakin kuat. Tapi anehnya, kalau saya ganti, nanti akan lemah. Hadirkan menahan meja. Pernah diremehkan. Pernah merasa tidak nyaman. Tuh, udah mulai turun. Tuh. Beban. Otak ini seperti itu. Saya akan ganti. Hadirkan nilai 100. Bagaimana mantap? Hadirkan nilai 100. Semakin tinggi. Lagi. Jamkan matamu. Hadirkan kamu dapat juara. Semakin tinggi ya. Hadirkan kebahagiaan mengalir di mata. Seperti ini. Tetap terpejam. Bola matanya ke arah atas. Mata tetap terpejam. Semakin bahagia semakin bergetar. Matanya semakin bergetar. Betapa bahagia bola mata semakin ke atas. Semakin bola mata ke atas, tidak tahu kenapa susah sekali buka mata. Semakin bola mata ke atas, semakin bisa buka mata. Semakin lengket, semakin nempel. 1, bertambah bahagia, bertambah lengket. 2, bertambah
bagian pertama nempel. 3, susah dibuka. 4, lengket nggak bisa dibuka. 5, dan sekarang susah dibuka mana yang benar. Bagus, berarti jangan otak kiri. Kamu suka melihat sesuatu yang nyata. Kamu bisa melihat orang-orang yang ada di sekitar kamu. Jadi kamu bisa terpengaruh dengan teman-temanmu. Jadi kamu harus satu tim dengan orang-orang yang semangat. Karena kalau kamu semangat, kalau kamu nggak semangat, kamu ikut ikutan semangat. Oke? Sekarang perhatian baik-baik. Kita akan coba. Ini 5. Dan kita langsung masuk tes fokus. Fokus pada warna merah. Fokus pada warna merah. Loh, fokus pada warna merah. Saya akan hitung dari 10 menuju ke 1. Pas hitungan ke 1, lihat telapak tangan masing-masing. Maka telapak tanganmu kalau fokus akan bergelombang seperti air. Fokus. Tes fokus. Konsentrasi pada warna merah. 9, fokus pada warna merah. 8, 7, 6, fokus warna merah. 5, fokus warna merah. 4, fokus pada warna merah. 3, fokus. 2, fokus. 1, lihat telapak tangan masing-masing. Ada? Sudah bergelombang. Tes fokus berikutnya. Apa yang kalian lihat? Apa yang kalian lihat? Cerdas, saya kasih hadiah. Lihat. Itu tulisan lift. Lihat warna putihnya. Sudah ketemu belum? LIFT. Sudah ketemu? Lift. Apakah ini? Sudah kayak jambu? Apakah ini? Kambing guling. Apakah ini? Udah putus. Apa ini? Alas kaki. Apakah ini? Bisa terbang. Apakah ini? Ini dapat hadiah yang bisa. Angkat tangannya. Yes, tantangan seru. Tantangan seru. Nih, kamu dapat hadiah. Tantangan seru. Tuh, tantangan seru. Tantangan seru. Ini apa? Jawab dulu. 3 bakat. Pokoknya yang saya suruh berat suruh aja, nggak berarti jawab berat. Oke. Apakah ini? Duit. Nama negara. Tebak, apakah nama negara ini? Iran. Tebak, nama negara. Ini siapa yang ngajak? Apa nama negara? Apa nama negara? Tuh, Cina.
semuanya disusun. Kalau nggak disusun, ditebak, nggak akan saling terhubung, nggak saling melanjutkan. Jadi kalau kalian SD-nya bagus, SMP-nya bagus, SMA-nya bagus, kuliah tempat yang terbaik, kalian insya Allah hebat. Tapi kalau kalian malas-malasan sekarang SD-nya, nggak sungguh-sungguh, terlalu banyak main game, terlalu banyak main gadget, terlalu banyak main-main, tidur malam, ketika pasti kelas ngantuk, terus kalian perjalanannya gimana? Jadi semua ini disusun, semua ini direncanakan. Coba sepak bola nggak ada gawangnya, pasti dari pemenang ini. Hari ini kita lari maraton dengan finish terserah, nggak ada yang menang. Semua harus direncanakan. Berapa nilai yang kalian targetkan? SMP mana yang kalian ingin mau? Kemudian nanti suatu saat SMA yang kamu tuju. Kemudian kalian masuk ke universitas, fakultas apa? Itu kalian harus tahu. Kalau kalian nggak tahu, sama saja naik mobil nggak tahu arah, naik pesawat nggak tahu kemana, duduk-duduk turun-turun ternyata nggak jelas. Jadi ternyata ini sebuah contoh, semua harus direncanakan. Kalau kalian tidak punya rencana, kalian kaget, orang tuamu tidak bisa selamanya menemanimu, guru-guru tidak selamanya menemanimu. Ya. Dan semua ini ternyata menjadi mobil yang indah karena apa? Direncanakan. Kita lihat berikutnya. Coba saya akan beritahukan pada kalian satu perencanaan. Ini kucing yang nggak punya rencana seperti itu, hidupnya juga nggak nyaman. Setiap kita diuji, perhatikan video ini. Video ini video terbaik yang saya dapatkan di YouTube. Ini hewan apa kira-kira? Singa. Singa ini sedang lapar. Kalau lapar berarti mencari mangsa. Tiba-tiba di depan singa ada anak beruang kecil. Lihat, beruang kecil ini benar-benar dalam kondisi yang sangat tidak nyaman. Kita lihat. Singa akhirnya melihat mangsa. Dan beruang ini yang dilakukan apa? Usaha. Lari. Tidak menyerah. Dia berlari kencang. Tapi apakah dia bisa? Bisa dikejar. Kemudian singanya menerkamnya? Sangat bisa. Kenapa? Karena beruang ini kecil, sedangkan singa gede dan langkahnya lebar. Akhirnya tiba-tiba beruang ini ada kayu. Kayu ini dilewati, tapi saya tidak sampai seberang. Inilah ujian yang diberikan oleh Allah. Tiba-tiba singa di belakangnya, waduh, maju kena, mundur kena, gak ada pilihan lain. Apa yang terjadi? Ketika itu terjatuh, apakah dia sekali itu termati? Oh enggak, ternyata Allah mengirimkan pertolongan berupa apa? Kayu yang jatuh. Untuk apa kayu itu? Ini yang terjadi. Singa tidak menyerah, ngejar sebanyak anak sungai, dan kayu tadi ternyata untuk arung jeram gratis. Tuh, lihat. Ada pertolongan. Tapi apakah singa menyerah? Oh tidak. Singa lapar bro. Dia pengen banget makan. Kalau nggak makan mati dia. Akhirnya singa ini menunggu tepat di tengah sungai yang akan dilewati anak beruang. Tiba-tiba muncul anak beruang yang lelah dan capek. Satu,
juga, takut juga. Nih lihat. Yang kedua, di Cina ada anak-anak yang siap mendapatkan emas Olimpiade. Bagaimana latihannya? Nih, kita lihat ya. Mereka ternyata berlatih dengan keras, bahkan sakit kakinya ketika harus meluruskan kaki untuk taekwondo. Apakah mereka menyerah? Oh tidak, meskipun rasa sakit itu, tangisan itu, bahkan gurunya benar-benar melatih dengan kesungguhan. Kakinya dilurusin, lurusin kakinya. Tuh. Bagaimana cara? Iklan. Atau saya harus memilih jawaban yang terbaik loh ya. Yang belum dapat tadi. Apa caranya? Dan semua bakar selah sekitarnya. Gimana? Ayo, kasih motivasi. Bagus, apa lagi? Apa? Matiin eskalator. Apa sama? Apa? Nggak tahu. Ayo, berhadiah. Yes, kamu benar. Dapat dia. Oh, lihat. Kita lihat. Jangan matikan eskalatornya. Biarin eskalatornya berjalan. Tapi tangga manualnya didekor lebih baik. Tangga manualnya dibuat sesuatu yang bagus sehingga orang tertarik. Artinya adalah jangan paksa orang lain berubah untukmu, tapi kamu yang harus berubah. Orang lain akan berubah bersamamu. Iya, akhirnya pagi hari. Pagi hari tiba-tiba ada piano di dekor. Tuh. Akhirnya orang-orang pada lewat tuh. Akhirnya semangat tuh. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Susah dikejar, tapi buatlah bunga-bunga indah di rumahmu, tamanmu, maka kupu-kupu akan hadir untukmu.
resonansi. Orang-orang yang sama akan berkumpul. Pemalas senang kumpul sama pemalas. Orang rajin senang kumpul sama orang rajin tuh, sama tuh gerakannya tuh, ya kan? Tuh. Betul nggak? Betul. Nah, bagaimana hari ini kalian menjadi hebat? Kita lihat. Ternyata otak kalian cerdas, pasti. IQ itu otak. Emosi, emosi itu adalah ini, sopan, santun, ngucapin terima kasih. Coba ya. Kalian antar jemput sekolah, diantar orang tua ataupun oleh sopir ataupun oleh antar jemput mobil. Pernah nggak ketika turun ngomong Pak sopirnya, terima kasih Pak? Pernah? Dengan ibu kante habis makan, Bu makasih ya. Kepada guru, Pak guru habis ngajar, terima kasih Miss, makasih Miss. Pernah? Kepada orang tua, diantar orang tua, Mah makasih ya. Jarang. Sering, betul. Siapa yang pagi hari tidur kadang-kadang ibunya sampai teriak-teriak ngomongin, bangun, 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 mandi, mandi, mandi. Tuh. Sampai ibunya orangnya kelihatan. Udah jam 6, udah jam 6. Oh, astagfirullahaladzim. Bangun. Yang bisa banget, 6 menit lagi. Coba. Oh. Siapa yang malam hari disuruh tidur malam hari masih main gadget? Pengumuman, dengerin. Kalian ya, kalau terlalu banyak main handphone, waktunya terlalu banyak main handphone, itu ada radiasi. Radiasinya itu bisa menjadikan kalian sakit. Kalau kebanyakan, tuh, lihat nih, SQ itu spiritual. Nah, gini, siapa sih di sini yang sholat gak usah disuruh? Bagus. Siapa yang tadi pagi sholat subuh gak usah dibangunin? Keren. Jujur, siapa yang tadi pagi sholat subuhnya kelewat? Jujur. Kasih orang yang jujur. Nih, siapa yang kadang-kadang PR lupa kerjakan? Jujur. Siapa yang kadang-kadang ujian paginya ulangan atau ujian sekolah atau tes malamnya nggak belajar? Siapa yang kadang-kadang remeh dia nggak pernah ngomong pada orang tua? Sekarang gini, jujur boleh, bagus, tapi harus berubah. Nih, ada ilmu namanya adversity question. Apa itu? Jadi sebentar lagi kalian akan ujian menghadapi ketidaknyamanan, menghadapi perubahan, menghadapi ujian. Nih, lihat. Coba perhatikan baik-baik. Tahu nggak ini beruang yang berbeda? Kalau kalian paham ini, pasti kalian akan hati-hati. Maknya beruang sebagai guru sekaligus orang tua mengajarkan kepada anaknya bagaimana melewati ujian. Jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi. Karena latihan.
apa? Tuh, bisa belajar dari kegagalan. Biar apa? Biar apa lagi setelah belajar? Biar ototnya gimana? Kalau larinya terus, biar ototnya gimana ototnya? Ah, betul. Maju, sini. Jadi ternyata ibunya pengen anaknya tuh lebih kuat gitu loh. Biar belajar. Tuh, bagus. Tapi terbang. Yo. Pokoknya sungguh-sungguh kepada dia. Nah, ada 3 pilihan hidup. Yang pertama sebagai pemain. Yang kedua sebagai penonton. Yang ketiga nggak pengen nonton. Pengen jadi apa kalian? Jadilah pemain. Penonton itu hanya punya cerita, punya story. Hebat tuh. Itu penonton. Tapi pemain yang punya history. Penonton punya story, pemain punya history. Penonton punya cerita, pemain punya sejarah. Jadi kalian kelas 6 ini adalah pemain, kelas 5 masih jadi penonton, kelas 4 jadi penonton, guru-guru jadi motivator, supporter, tepuk tangan, kamu bisa. Kalian pemainnya. Jadi pemain yang menentukan prestasi. Kelas 6 tahun ini menentukan prestasi Alfa. Jadi kalau kalian mainnya bagus, Alfa naik. Kalau kalian gak jelas, gitu. Kalian pemainnya. Lihat. Zombie, pelari terbaik Indonesia, bertanding melawan pelari-pelari terbaik Amerika, ada dari Jepang, Afrika, Amerika, And the biggest seconds of their lives. Jadi ketika dia bermain, gak ada penonton dari Indonesia, tidak ada bendera dari Indonesia, dia sendirian di situ, dia berlari sendiri. Bahkan seorang zombie dianggap tidak akan pernah menang karena dia nomornya nomor 8, paling kanan, dekat tribun penonton, gak ada supporter, gak ada iklan, gak ada orang yang dukung dia, sendirian. Tapi tiba-tiba At the World Under 20 ketika nomor 8, And they are away. A good start made by Monterey and also by Zori. And Schwartz is being pushed really hard here. It's very, very close as they approach the line. And on the outside, it's Zori of Indonesia. It's a Amerika bengong, kalah dia. Padahal fasilitasnya hebat, hotelnya bintang 5, di antar tribun pakai mobil keren, tapi kalah dengan Zori. Ini orang Amerika bengong. Kok aku kalah ya? Kok aku kalah ya? Aku kalah. Ternyata sesuai. Aku kalah. It's been a surprise match. Dan Zori tiba-tiba tepuk tangan sendiri. Dan gak ada yang tepuk tangan untuk dia. Tapi dia sujud syukur, bersyukur pada Allah. Terima kasih Allah, terima kasih Allah. Gitu. Sampai akhirnya dia cari bendera gak ketemu. Benderanya gak ketemu. Kasihan kan? Tapi tetap jadi pemenang. Kenapa? Pemain kadang-kadang tetap hebat walaupun gak ada penonton. Tapi penonton gak bisa nonton kalau gak ada pemainnya. Jadilah pemain. It was a really close final. In the last meters it was decided. Dan tahun ini pemainnya adalah kelas 6. Two Americans to seal this place in history. Tuh, And a golden medal. tepuk tangan sendiri. And these Amerika udah lihat siap-siap bendera tuh. Wah, ini kadang-kadang kita gitu loh. Pas menang gak ada yang nonton. Pas ada yang nonton malah kalah. Story here is Stress. so very sorry that outside lane coming through the round really Akhirnya dia bangga sih. Jadi Superman. Wow. record in the final. And it's the first medal of any colour. Baca keras-keras. 1, 2, 3. Kalau ada kemauan, Allah memberikan jalan. Tapi orang yang punya kemauan biasanya banyak alasan. Orang yang tidak ada kemauan, alasannya aja yang banyak. Nah, belajar. Capek. Bangun.
bagus. Apa yang terjadi padamu itu 10%, tapi responmu itu 90%. Bagaimana kamu bersikap itu 90%. Contoh gini, ada temanmu ngomong seperti ini pada kamu, goblok lu. Nah, kasar kan, goblok lu. Nah, itu adalah event, itu peristiwa. Tapi karena kita orang dewasa, kita tenang aja, aku buktikan bahwa aku tidak seperti itu. Itu respon. Orang bilang pada kamu, kamu gak akan bisa, kamu gak akan bangun, kamu gak akan bangun, kamu daya, kamu berdaya-daya. Tenang aja. Tapi kamu tunjukkan bahwa kamu mampu. Nih, jadi ternyata tak sama-sama bangsu, lengan dan kakinya tidak sempurna, tapi dia berprestasi atas ridho ibunya, atas ridho orang tua, dia naik gunung. Berapa banyak gunung dia taklukan, ada dia nggak menjalankan kaki sempurna. Atas ridho guru orang tua dan juga orang terbaik, dia buat mobil. Bahkan dia bertemu dengan orang-orang hebat untuk belajar fotografi, belajar teater, dan yang luar biasa, dia menjadi fotografer dunia dan memecahkan rekor muri menciptakan Indonesia. Akhirnya apa? Dia diberikan kesempatan untuk para layang, kemudian dia diundang di televisi Indonesia. Dia bisa snorkeling, menyelam di bawah laut, dan yang luar biasa adalah dia terhargai, dia berprestasi keliling dunia, loh, ke Turki. Nah, kalian gini, saya akan pakai ilmu yang membuat kalian akan mampu menjadi orang hebat. Perhatikan, belief system, kepercayaan diri. Bagaimana caranya? Gini, dimulai dari cara berpikir. Nih, ikuti kata-kata saya. Allah mengizinkan saya untuk cerdas. Dengan cerdas, saya sukses. Dengan sukses, bisa berbagi. Dengan berbagi, orang senang sama saya. Orang tua bahagia bersama saya. Sukses adalah hak saya. Jadi cara berpikirmu itu akan mempengaruhi bagaimana kamu berbuat. Cara berbuat menjadi kebiasaan, kebiasaanmu menjadi karakter, karaktermu menjadi nasib. Jadi orang yang malas pasti gagal. Itu
You are so pretty and so beautiful, and you're going to grow up so much because I love you. I love you. What's up, you dumb sack of crap? You're trying to grow? You can't grow. Crap's a sack, can't grow. You dumb sack of crap. You're so thirsty. Probably because someone's growing up so fast. Now shut up. You're so much prettier than all these sluts. Seriously, you should be in a botanical garden. I am serious. You look fierce. Oh man, you look like marijuana came down with polio. Gambar indah. Silahkan seumur hidup SD kelas 6 sampai jenggotan, sampai gurunya nanya, kamu siapa? Gak pernah ikut ujian nih. Pas ujian gak masuk, pas ujian gak masuk, pengumumannya gak ada di rumah dia. Ujian itu cara Allah buat kalian naik kelas. Lihat nih, perasaan. Saya akan ceritakan video ini. Ini adalah rahasia tentang psikologi dan kedokteran. Apa? Profesor Dr. Tony Dickinson namanya membuat pil yang satu warna kuning, yang satu warna coklat. Warna kuning dikatakan mengurangi rasa sakit, warna coklat dikatakan merangsang rasa sakit. Padahal dua pil ini hanya terbuat dari tepung, gula dan warna, gak ada obatnya. Hanya dibangun perasaannya. Kata-kata profesor ini, kuning mengurangi sakit, coklat mengurangi sakit. Kalau kamu minum kuning berarti di stroke gak terasa. Kalau kamu minum coklat berarti di stroke kesakitan. Ternyata profesor ini memainkan perasaan, pikiran dari perkataan dan perasaan. Lihat, akhirnya apa? Setelah mereka minum, dua kelompok ini stroke dengan tempat yang berbeda. Padahal mereka hanya minum permen.
level yang cepat menambah rasa sakit. Dan yang terjadi adalah yang minum warna kuning tenang, tidak merasakan sakit sedikit. Kenapa dia tenang? Karena dia sudah meyakini, aku sudah meminum penawar sakit. Sama dengan kalian, aku mau ujian, insya Allah bisa. Aku sudah belajar, doa orang tua, aku sudah ibadah, insya Allah aku sudah bisa. Itu terjadi. Tapi yang meminum warna coklat, teriak-teriak kesakitan. Expect to feel more pain. And sure enough, they find the shocks much more unpleasant. Kenapa jangan begini? Saya akan kasih contoh. Kenapa di kamar kalian harus ada nih peta dunia? Minta ke orang tuamu beli peta dunia, tempelkan di kamarmu, cari spidol, kemana kamu akan pergi? Itu harus lakukan. Kalau kalian mengerjakannya, masuk ke dalam pikiranmu, kamu orang hebat. Di kamarmu harus ada tulisan-tulisan, sukses adalah hak saya. Cari gambar-gambar yang kamu ingin ke sana, Menara Eiffel, Ka'bah. Kemudian kalian lihat ada tempat misalnya di Dubai yang hotel tertinggi. 3 minggu yang lalu saya ke sana. Dan yang perlu kalian pahami, dengerin, impian itu akan menjadi nyata kalau sudah masuk ke dalam pikiranmu. Lihat, saya kasih contohnya. Si bapak tua ini mengemis. Ternyata ketika dia mengemis, orang-orang tidak peduli sama dia. Kenapa nggak peduli? Padahal dia layak diberi. Ternyata dia suka mengeluh. Tulisan di samping kanannya itu adalah mengeluh. Aku buta, bantu aku dong. Aku buta, I'm blind, please help. Aku buta, bantu dong. Ternyata orang itu nggak suka dengan orang yang suka mengeluh. Begitupun ibumu nggak suka kalau kamu suka mengeluh. Baba, susah, memang. Gitu. Ya, nggak suka orang itu dengan mengeluh. Akhirnya apa? Si wanita baik hati yang cantik jelita ini balik kanan dan menuliskan tulisan yang baru. Diganti tulisannya dengan tulisan bersyukur, dengan tulisan yang baik, dengan tulisan yang tidak mengeluh. Diletakkan tulisan itu, keajaiban terjadi. Semua orang yang lewat ngasih itu. Semua orang yang lewat beri itu. Tuh. Sore hari ketika wanita ini pulang, si bapak tua ini menghentikan. Kamu tadi nulis apa? Kok jadi orang banyak ngasih aku? Same, but different words. Ternyata tulisannya berubah, kawan. Tulisannya dia bersyukur. It's a beautiful day and I can see it. Hari ini hari yang indah walaupun aku tidak bisa lihat. Tetap bersyukur. Coba merubah kata-katamu, merubah perasaanmu, merubah duniamu. Ini kekuatan perbuatan. Ada sebuah kisah. Ini yang terjadi tahun 2004. Kalian belum lahir. Ya, siapa yang udah lahir tahun 2004? Tahun berapa kamu lahir? Jadi gini ceritanya. Ada peserta training, Kak Ari isi tahun 2004 waktu itu. Jadi Kak Ari berdiri di hadapan ribuan mahasiswa baru IPB. Saya bilang waktu itu, ini saya waktu itu. Saya bilang, tulis mimpimu, tulis keinginanmu, tempelkan di depan meja belajarmu, minta pada Allah, yakini lakukan yang terjadi. Suatu hari nanti kamu akan mendapatkan satu persatu dan mencerainya. Dan itu akhirnya dilakukan oleh para peserta. Sepulang dari sini kalian pun lakukan itu, tempel di depan meja belajarmu. Ke SMP mana? Kamu ingin jadi apa? Kemudian kamu nanti ingin keliling dunia kemana? Ajak orang tuamu kemana? Tulis itu. Dan akhirnya dia menjadi yang terbaik di PB tahun 2007. Ke nasional, terbaik nasional 2007. Bahkan dia ikut pekan ilmiah mahasiswa nasional, Olimpiade. Kemudian dia ikut MTQ. Semua awalnya ditulis, ditargetkan. Semua awalnya dibuat dengan tulisan mimpi. Apa mimpi? Berapa target nilaimu? Kemana kamu ingin nanti menuju? Mau bawa kemana bersama orang tuamu? Jadi kalau kalian pahami, ketika dia bermimpi
dia pun mendapatkan sertifikat internasional penyelam dunia. Dan ketika dia bermimpi mendapatkan beasiswa ke luar negeri, Allah mengizinkan dia mendapatkan beasiswa ke Jepang, negeri Sakura, Unsur Mia University, impian 83 dia. Dan ketika dia sampai di Jepang, dia kirim email kepada saya, Paris, alhamdulillah saya sudah di Jepang, impian ke 83 saya tercapai. Saya sekarang punya mimpi dengan 147. Keren banget. Disuruh 100 lebih. Ya, saya ketagihan dengan impian. Saya ingin menaklukkan gunung tertinggi Jepang, Paris, Gunung Fujiyama. Wow, keren. Saya bilang, bawa merah putih, abadikan, dan jadilah manusia Indonesia yang menaklukkan gunung tertinggi Jepang. Akhirnya apa? Dia memfoto dirinya di puncak Gunung Fujiyama, impian ke 147. Kenapa itu bisa terjadi? Impian. Berani bermimpi. Dia bergelar doktor di usia yang sangat muda, 29 tahun. Habis bergelar doktor, dia kuliah lagi postdoktoral. Usia 35 tahun sudah di atas doktor. Dan hari ini dia menjadi peneliti terbaik Indonesia di LIPI Cibinong Bogor, namanya Dana. Itu semua diawali dari impian. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kamu punya mimpi nggak? Coba saya akan tanya sekarang. Muhammad Ali itu petinju terbaik di dunia, tapi dia kalah oleh petinju yang tidak dikenal, namanya Jubrezir. Jubrezir ini mengalahkan Ali gara-gara sering berlatih, sehingga dia punya refleks. Jadi ketika dia ditinju nggak kena. Itu karena latihan. Ali kalah, lihat. Muhammad Ali, petinju terbaik dunia, kalah oleh orang yang tidak dikenal gara-gara Ali meremehkan latihan. Latihan soal yang penting. Ujian itu latihan soal. Latihan soal. Nggak kena. Ali aja capek-capek nggak pernah kena. Nggak kena. Malah kena dia. Itu loh. Kalau orang meremehkan latihan walaupun juara, kalah dia. Gara-gara apa? Gak mau berlatih, meremehkan lawan. Dan peristiwa ini buat Ali malu. Kenapa? Loh, dia diunggulkan tapi kalah. Gara-gara apa? Meremehkan latihan. Jadi walaupun kalian pinter, kalau gak pernah latihan kalah. Ini materi terpenting di Malang sukses masa depan. Begitu ya? Tes kecerdasan. Perhatikan baik-baik. Bagus. Kalau saya bilang do, kalian balas ke arah saya dengan do. Kita lihat ya. Do. Do. Kalau saya bilang do, kalian bilang nggak kena. Lihat yang paling semangat siapa? Do. Kalau saya bilang boom, kalian bilang
biasa adalah adiknya nurut sama kakaknya. Nah, gini ya kayak, oh belum sampai deh, maju dikit deh. Nah, gitu. Akhirnya bisa, gitu. Kenaikan kelas, pakai tali. Bagaimana kakinya sampai di atas? Sakit, pegel, ototnya pegel. Akhirnya apa? Berhasil walaupun jalannya kayak habis disunat. Bisa dia. Lihat jalannya kayak disunat. Tengok. Tapi kakaknya sudah siap. Tanpa tali. Yang lain semangat. Ayo kamu bisa. Ya. Lihat. Kakak-kakaknya yang sudah senior tampil. Tentu mereka sudah latihan lebih lama, sudah latihan lebih hebat. Lomba terbang, semua menunjukkan yang terbaik. Kenapa? Kuncinya latihan. Kuncinya apa? Latihan. Jadi waktu nonton kalian pinter kalau nggak pernah berlatih soal, susah soal itu. Latihan, praktek juga latihan, ujian praktek juga latihan. Nanti kalau kalian nggak latihan, prakteknya nggak jelas kalian nggak latihan. No, semua menunjukkan yang terbaik. Keren. Bahkan ketika mereka masuk final, mereka terbang, 360 derajat berputar. Ini adalah latihan-latihan yang mereka tunjukkan dalam lomba yang terbaik. Wow. Ini cewek ini. Dan akhirnya mereka berhak menjadi juara. Semua dengan latihan. Yang pertama, kalian menghargai orang lain. Yang kedua, jujur. Kalau ujian jujur, orang yang nggak jujur itu nanti celaka di akhirnya. Lihat nih, suatu hari ada anak nomor 4 ini punya komitmen bersungguh-sungguh, meskipun dia kecil.
kesungguhan dan keseriusan menghasilkan kemenangan walaupun kecil. Lihat wajahnya capek. Mungkin ada apa nggak selesai. Ya iyalah, itu dia tuh nggak selesai dia. Tarik lagi, mundur lagi, tarik lagi, mundur lagi. Sampai akhirnya lawannya juga capek. Memang nggak capek, sama capeknya. Dan akhirnya tim dari Abidar Penjabayan dari Kazakhstan ini menang dengan kesungguhan. Walaupun awalnya dianggap kalah. Ini kecil di nomor 4 ini. Tubuhnya juga krempeng, tapi semangatnya nggak krempeng. Dan akhirnya lawannya menyerah dan mereka menang. Lihat bagaimana cara dia memenangkan. Menang akhirnya, menang. Tuh, mas, tepuk tangan. Kalian tahu nggak? Kembali menghargai. Telonjo itu jujur, punya komitmen, bersungguh-sungguh. Jadi tengah itu nggak boleh sendirian, harus bertiga. Ini lebih tinggi nih. Artinya apa? Sungguh-sungguh di atas rata-rata. Kalian mungkin pernah melihat ada film yang buat saya menangis. Kalian pasti juga menangis. Ini namanya Derek Redmond, pelari terbaik Inggris. 400 meter di Olimpiade Barcelona 92. Kalian belum nggak tahu kemana waktu itu. Belum ada. Tahun 92 Olimpiade Barcelona menyisakan satu film yang luar biasa. Film tentang seorang anak yang ingin berbakti sama ayah dan ibunya. Dia ingin mempersembahkan emas dan berlari dengan kencang. Ketika berlari dengan kencang, tiba-tiba kaki kanannya terluka, hamstringnya terluka, ototnya terluka. Padahal dia paling depan, ayah dan ibunya menyaksikannya. Dia benar-benar ingin mempersembahkan pertandingan ini untuk orang tuanya. Tiba-tiba dia terhenti. Teman-temannya sudah melewati dia. Sakit. Coba kalau kalian rasa tergilir, sakit. Akhirnya, ketika semua sudah lewat finish, dia berlari terpencang-pencang sampai tim menghalangi dia. Sudah selesai. Enggak. Tiba-tiba ada seorang laki-laki parubaya bernama Jim Redmond, yaitu ayahnya. Ayahnya berlari dan berkata, sudah nak, gak usah dilanjutkan, gak apa-apa. Ayah gak apa-apa nak. Tapi anaknya bilang, tidak ayah, aku harus selesaikan sampai finish. Tugasku menyelesaikannya ayah. Dan ayahnya berkata, baiklah nak, mari kita selesaikan bersama-sama. Inilah the power of love, kekuatan cinta. Ayah dan apakah kakinya tidak sakit? Sakit. Tapi kenapa dia tetap berlari padahal tidak dapat medali? Ini yang dinamakan tanggung jawab menyelesaikan tugas. Ini yang dinamakan tanggung jawab menyelesaikan tugas. Ayahnya menangis, anaknya menangis, tapi bukan menangis sedih, menangis bahagia karena bisa menyelesaikan bersama-sama. Dan ketika Derek Redmond datang ke Jakarta 5 tahun yang lalu, ditanya, Derek Redmond, apa yang membuat Anda tetap berlari? Padahal Anda tidak lagi menjadi juara. Jawaban dia, selama Anda tidak menyerah, Anda tidak akan pernah kalah. Selama Anda tidak menyerah, Anda tidak akan gagal. Selama Anda tidak menyerah, Anda akan menjadi pemenang. Tinggal waktu untuk membedakannya. Begitupun dengan ayah dan ibumu, bekerja siang malam, ayahmu bakar lembur demi menabung untuk sekolahmu. Masa sudah di sekolah malah gak belajar? Berarti kalian membuat kecewa orang tua. Oh. Dan akhirnya televisi menyiarkan berita ini. Puluhan juta orang melihat dan semua penonton bertepuk tangan untuk mereka, mengapresiasi dan menghargai mereka. Itulah proses. Hidup itu bukan sekedar nomor 1, nomor 2, tapi bagaimana bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas. Tuh. Dan
Mama, kata Pak Guru, kata Mister, Mama harus bawa ini gelas air mineral bekas. Loh, kenapa baru sekarang namanya jam 12 malam? Ya susah. Mengeluh, menunda. Yang ketiga malas. Orang yang suka malas biasanya suka nyalah-nyalain orang. Orang yang suka nyalah-nyalain biasanya banyak alasan. Nih, dari manis kita lihat memiliki empati. Saya akan tunjukkan pada kalian sebuah video ini. Harus punya empati. Anak ini yatim, ayahnya meninggal, ibunya sakit, nggak punya duit. Karena dia nggak ada alternatif lain, ambil obat di apotek, ketangkep sama apoteker. Tapi ditolong oleh si bapak baik hati yang menjual sop di depan apotek. Bapak baik hati ini membayar obat yang diambil anak kecil ini dan dikasih sop agar ibunya sembuh. Sifat baik dari si bapak ini pada anak yatim ini ternyata menjadi sesuatu yang luar biasa di puluhan tahun ke depan. Apa yang terjadi? Anak kecil yatim ini tertolong oleh si bapak baik hati. 30 tahun kemudian si bapak tetap menjual sop, bahkan tetap baik. Pengemis saja dikasih, orang nggak punya dikasih. Dia adalah orang yang baik hati, tapi dia diuji oleh Allah. Apa ujiannya? Tiba-tiba kena serangan jantung. Ketika dia terkena serangan jantung, masuk ke ruang ICU, mahal, nggak ada asuransi lagi dia. Akhirnya anaknya bingung, telepon sana, telepon sini, minjam utang sana, minjam utang sini, gajiannya gede, bingung. Keputusannya jual toko tempat dia jualan sop. Waduh, gimana ini tempat mata pencaharian? Bingung anak gadis satu-satunya ini. Akhirnya dia curhat sama dokternya. Pak dokter, gimana Pak dokter? Ayah belum sembuh, uang kami nggak ada. Sedangkan penghasilan kami dari toko sop, warung sop, karena kami tutup juga nggak ada pemasukan. Tiba-tiba pagi hari, ketika dia bangun, anak gadis kecil ini, gadis mungil ini membaca tagihan berikutnya. Akhir semuanya nol. Tagihan rumah sakit nol, ruang ICU nol, biaya dokter nol, biaya obat nol, biaya perawatan nol. Ditulis di bawahnya sudah dibayar 30 tahun yang lalu dengan 3 peredaran rasa sakit dan 1 kantong sop. Ternyata dokter itu adalah anak kecil ini. Namanya Dokter Praja Karuntong dari Thailand. Jadi anak kecil ini memang dia yatim, tapi otaknya pintar sungguh-sungguh. Jadi dokter dia dapat beasiswa. Dan ketika dia dapat beasiswa, dia bekerja di rumah sakit sebagai dokter spesial jantung. Dan ternyata yang ditolong adalah si bapak yang dulu nolong dia. Itulah hidup. Orang yang nolong dia akan ditolong. Orang yang berempati dia akan diberi. Orang yang berbelas kasih, hatinya lapang, dia akan menjadi orang-orang yang dicintai. Ya. Dokter Praja Karuntong menolong si bapak yang dulu menolongnya. No, makanya kalian gak boleh egois. Kalau semut saja gak egois, mosok kalian egois? Semut itu sampai hari ini ada dan dinosaurus sudah mati gak ada. Karena semut itu punya kerjasama. Saling doakan teman-teman. Temanmu doain habis sholat, jangan doa sendiri. Doakan gurumu, doakan orang tuamu. Jangan egois, doa sendiri. Ya Allah, mudah-mudahan saya sukses sendirian itu enak, sukses bareng-bareng itu enak. Nilai kalian apa bagus, wisuda bareng-bareng itu enak daripada wisuda sendirian. Coba kalian wisuda sendirian, enak banget kan? Tuh ya. Nih, Nabi Adam saja di surga sendirian, itu aja kesepian. Apalagi neraka sendirian, gak enak banget kan? Coba lihat. Nah, akhirnya apa yang terakhir? Jadi kelingi, gak beli meremehkan yang kecil. Contoh hal yang kecil ini. Yuk kita lihat. Ini adalah sebuah contoh. Contoh saling bantu. Suatu hari ada seorang anak terjatuh. Ditolong oleh si bapak yang bekerja di sebuah gedung. Tenang nak, hati-hati anak ya. Berdiri anak ya. Sudah, gak apa-apa. Dan si anak ini melihat ada nenek-nenek
menyenangkan. Dan setelah kopernya berpindah tempat, maka laki-laki bertopi ini kemudian juga selain mengucapkan terima kasih, ternyata dia pun melihat ada sosok laki-laki yang kayaknya lapar. Wah, laki-laki itu nawisma, gak punya rumah, gelandangan. Dia pun pesan hotdog. Pak, pesan Pak, berapa? Oh, 2 Pak, 2 Pak, 2. Oh itu Pak, ya baik. Mas, nitip airnya, nitip air untuk itu. Ini aku nitip ya, baik. Dan laki-laki tunawisma ini yang kedinginan bersyukur. Terima kasih ya, kamu baik hati banget. Iya, makasih. Tiba-tiba ketika dia sedang makan, ada sosok wanita yang ketinggalan handphone. Langsung dia mengejar. Mbak, ini handphonenya ketinggalan, Mbak. Betul ya? Oh iya. Dan wanita ini tiba-tiba melihat ada seorang ibu parubaya yang sedang menunggu seseorang. Ternyata menunggu ulang tahun dia, temannya nggak datang-datang. Ada udah janjian. Ada saat happy birthday. Oh, dia berinisiatif. Kalau gitu aku ingin memberikan kejutan. Memang dia bukan siapa-siapa, tapi aku ingin membuat bahagia karena aku juga tolong orang. Aku kasih bunga dia. Tuh, selamat ulang tahun. Dan banyak umur. Wanita muda ini pun dapat hadiah setake mawar. Makasih ya. Dan yang ulang tahun bahagia, karena banget bahagia, ninggalin tip untuk pelayan juga gede. Oh, biasanya tipnya kecil dan gede. Oh, kalau 100 US itu gede kan? 4 juta itu. Nah, pelayan ini karena bahagia, dia melihat ada orang haus kayaknya, diambilin air, dan ternyata yang diambil air adalah si bapak yang menolong anak kecil tadi. Semua itu saling menolong. Tuh kan? Coba kalau bapak tadi egois, tidak terjadi itu saling menolong. Kalian cara menolong orang tua kalian adalah dengan cara jadi yang terbaik. Semua berdiri. Yang merasa kelas 6 berdiri. Yang merasa kelas 6 berdiri. Yang merasa kelas 6 yang berdiri. Udah, perhatikan baik-baik. Ini adalah momentum paling penting. Semua harus kita berdiri. Kelas 6, perhatikan saya. Saya masih menggunakan yang sangat pilih yang paling khusus dan konsentrasi. Cara kontemplasi itu untuk masuk ke bawah sadar, tiba-tiba kamu bisa menghafal berkali lebih cepat dari sebelumnya, dan otakmu lebih cerdas dari sebelumnya, bisa 10 kali lipat. Caranya harus konsen kalian, jangan konsen juga, konsentrasi, fokus, konsentrasi. Lihat telapak tangan kanan, tangan di dada kiri seperti ini. Karena kita akan merasakan degup jantung kita, perasaan kita, dada kita yang nyaman. Dan sekarang pada hitungan ketiga, nggak tahu kenapa kalian sangat mendengarkan saya, nggak tahu kenapa kalian fokus mendengarkan saya. Pada hitungan ketiga, pejamkan matamu, tundukkan kepalamu. Sekarang 1, 2, 3. Pejamkan matamu, tundukkan kepalamu. Fokus. Saya ingin lihat seberapa fokus kalian. Dengarkan baik-baik sugesti dan suara saya. Rasakan napasmu dengan tenang, keluarkan dengan nyaman, dan tidak ada satupun yang bermain karena ini adalah konsentrasi tingkat tinggi. Kalian akan siap lulus di tahun 2024 ini dan mendapatkan SMP terbaik. 6 tahun kalian bersama, 2 tahun COVID melanda. Ada suka, ada duka, ada sahabat yang luar biasa, ada guru-guru yang hebat di Al-Fat ini. Kalian merasakan bagaimana perjuangan dan pengorbanan. Ada ekskul bareng, lomba bareng, tugas bareng, remedial bareng, kebahagiaan bersama di satu kelas dan satu tim. Lihatlah baik-baik, sebentar lagi kalian akan lulus. Sebentar lagi kalian bisa jadi berpisah. Belum tentu di sekolah yang sama, di kelas yang sama. Itulah itu. Guru-guru yang hebat menyertai, guru-guru yang hebat menemanimu. Hadirkan guru-guru favorit yang telah dan pernah membersamaimu. Hadirkan wajahnya.
hadirkan cintanya, hadirkan kasihnya, hadirkan tatamanya. Dia adalah orang-orang hebat yang dikirimkan oleh Allah meninggalkan keluarganya demi bertemu denganmu. Guru-guru itu sebentar lagi akan melepaskanmu, akan merelakan kepergianmu, dan tidak lagi bertemu setiap hari seperti hari ini sudah bersamamu. Al-Fatih akan menjadi kenangan indah bagimu, sehingga suatu hari nanti ketika kalian mengalami, kalian akan kangen melihat gurumu dan juga ruang kelasmu. Sekarang hadirkan sahabat-sahabatmu, tatap satu persatu sahabat-sahabat karir yang belum tentu kalian dapatkan di sekolah yang lain. Sahabat yang rela mendengar celotehanmu, mendengar curhatmu, mendengar kebersamaanmu, remedial baru, ujian baru, ekskul baru, lomba, dan luar biasa kalian punya kenangan-kenangan indah dengan sahabat-sahabat sejatimu. Sekarang hadirkan sosok wanita agung yang bernama Bunda, yang rela mengantarmu ketika SD kelas 1 dulu, dan ketika kecil, apalagi ketika kalian belum bisa jalan, belum bisa berbicara. Di situ seorang wanita bekerja 24 jam, siap dipanggil kapanpun, siap menghiburmu, siap melayanimu, memasakkan untukmu, dan bahkan mendekapmu tanpa gaji, tanpa pamrih. Seorang wanita agung itu bernama Bunda. Suatu hari ketika kau sakit dan panas, dia sedemikian sibuk mencari penurun panas walaupun malam hari, telepon sana, telepon sini, cari rumah sakit, cari apotek yang masih buka, demi anaknya bisa turun panasnya jadi kamu. Seorang wanita agung itu sedemikian sabar mendekapmu, menyusuimu, dan menerima keadaanmu. Dia sedemikian sabar mengantarmu sekolah dan menunggumu ketika TK. Bahkan sedemikian sabar menjemput dan mengantarmu tanpa gaji demi anaknya bahagia. Suatu hari dia masuk ke kamarmu, menyelimutimu ketika tidur, menatap wajahmu dengan penuh cinta dan berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan kau ambil nyawaku sebelum anakku dewasa, ya Allah. Jangan kau ambil nyawaku sebelum anakku besar dan mandiri, ya Allah. Berikan kesempatan saya melihat wisudanya, berikan kesempatan saya melihat dia dewasa, bahagia. Pernah nggak kalian sakit di rumah sakit, diinfus? Disitulah ibumu paling sibuk dan paling khawatir dengan keadaanmu. Berapapun, apapun dia lakukan demi anaknya sembuh, yaitu dirimu. Bahkan ada seorang ibu yang rela menyumbangkan ginjal untuk anaknya, dan dia cukup 1 ginjal di dalam dirinya. Bahkan ada seorang ibu yang rela merelakan hidupnya demi anaknya hidup dengan bahagia. Coba kalian lihat, berapa banyak orang hari ini tidak punya mama, dan mereka merindukan ketika masuk ke kamar tidak ada orang yang memang mamamu cerewet, pagi hari sudah bilang bangun, 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 tapi kamu nanti kangen dengan suara itu. Betapa setiap kali kalian pulang ditanya sudah makan belum, nak? Mau makan apa? Mau mainan apa? Mau rekreasi kemana? Ibumu mencintaimu tanpa meminta apapun. Yang penting kamu bahagia, yang penting kamu sukses. Begitu pun dengan ayahmu, laki-laki hebat yang pergi pagi pulang malam untukmu. Kadang lembur, kadang-kadang dia lelah dan capek, tapi tidak mengingat dirinya. Belum istirahat sudah bekerja kembali demi anaknya bisa sekolah. Memang sekolah murah, memang sekolah pakai daun. Udah, betapa orang tua memikirkan, termasuk ayahmu, termasuk ibumu. Bahagia mereka ketika wisuda, anaknya yang dicintainya itu nilainya bagus. Betapa bahagia mereka ketika kamu wisuda dapat sekolah yang baik. Betapa bahagia mereka ketika melihat hidupmu bahagia. Cara membahagiakan orang tua adalah jadikan hidupmu bahagia. Jadikan hidupmu bahagia. Jadikan hidupmu bahagia. Itulah kebahagiaan orang tua. Dan sekarang perhatikan baik-baik. Sebelum kalian melihat dan menyesal karena tidak lagi menemuinya, tidak bisa lagi menjumpainya, tidak bisa lagi menatapnya, lakukan sekarang balasannya. Rajin belajar, taat ibadah, sopan dan santun, bertanggung jawab. Itulah kebahagiaan ibu dan ayahmu. Betapa banyak yang menyesal hari ini ketika melihat batu nisan bertuliskan nama orang tuanya. Betapa menyesal mereka hari ini ketika masuk kamar tidak ada lagi orang tua
tua yang diajak untuk bercengkrama. Betapa menyesal hari ini ketika dia makan enak tidak ada lagi orang yang mendampinginya. Betapa menyesal hari ini ketika wisuda tidak ada lagi orang tua yang menggandengnya. Kalian beruntung karena orang tua masih ada. Kalian beruntung karena kalian mampu menjadi orang-orang yang terbaik, didampingi oleh orang-orang terbaik. Dengarkan baik-baik kata-kata saya. Waktumu terbatas. Ayah dan ibumu, guru-gurumu, waktunya pun terbatas. Semakin hari mereka bukan semakin muda, semakin hari semakin tua, rambutnya semakin memutih, suaranya semakin berubah, ototnya semakin melemah. Itulah manusia. Jadi kalau hari ini kalian lebih mementingkan gadgetmu, lebih mementingkan handphonemu, lebih mementingkan gamemu, kalian nyesel karena game tetap ada sampai kiamat nanti, sedang orang tuamu belum tentu ada sampai kamu dewasa. Jadi kalau diajak orang tua untuk jalan-jalan, ikuti. Kalau diajak teman ibu, ikuti. Kalau diajak untuk membuat keluarga, acara keluarga, ikuti. Karena itu belum tentu lagi ada. Jangan sampai malam hari kalian main handphone, jarang kumpul, jarang belajar, orang tua kecewa. Kurangi gadgetmu, kurangi gamemu, kurangi bermain handphonemu, karena orang tuamu butuh kebersamaan denganmu. Kanan kirimu adalah sahabat-sahabatmu. Kanan kirimu adalah orang-orang yang telah bersamai 6 tahun bersamamu. Mereka pun akan berpisah, tidak bisa terus-menerus menemanimu, walaupun seakrab apapun, tetap kalian akan tertinggal oleh mereka atau tinggalkan, berpisah. Tapi semua nanti akan bertemu di satu waktu, temu alumni, menjadi orang-orang hebat. Selamat berjuang. Bagi yang masih malas-malasan belajar, tobat. Orang tuamu tidak bisa terus-menerus menemanimu atau menolongmu. Bagi yang terlalu banyak main gadget, tobat. Karena orang tuamu waktunya terbatas. Bagi yang malas-malasan belajar, kalian nanti ketika ujian bingung dan bingung sendiri. Bingung sendiri karena gak latihan. Persembahkan yang terbaik untuk ibumu dan ayahmu. Sehingga ketika wisuda aku berkata, ayah, ibu, mama, papa, inilah nilaiku. Inilah prestasiku, inilah anakmu. Aku mencintaimu. Sehat-sehat ya mah, sehat-sehat ya pak, panjang umur ya mah, panjang umur ya pak. Sehingga aku bisa mengumrohkanmu, bisa menghajikanmu, bisa mengajakmu keliling dunia, bisa membahagiakanmu sebagai balasan yang bisa aku lakukan untukmu. Maafkan aku kalau selama ini banyak melakukan kesalahan. Maafkan aku kalau selama ini terlalu banyak bermalas-malasan. Maafkan aku membuat rumah berantakan. Maafkan aku tidak mendengar nasihatmu. Maafkan aku, tapi hari ini aku memulai yang baru. Aku memanfaatkan waktu bersamamu. Aku memanfaatkan waktu untuk belajar. Dan aku bahagia engkau, membahagiakanmu, ayah, bunda, papa, mama, dengan menjadikanku menjadi anak yang baik, anak yang soleh-solehah, anak yang berprestasi, dan mampu menjadi bagian dari kebahagiaan duniamu dan akhiratmu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampunilah kami, dosa kedua orang tua kami. Kasihilah mereka ya Rabb, sebagaimana mereka mengasihi kami ketika kami masih kecil. Amin ya Rabbal Alamin. Lihat dirimu, rasakan dirimu sekarang udah mulai gede. Kalian udah kelas 6, kalian sebentar lagi SMP. Jaga diri baik-baik, manfaatkan waktu baik-baik, ibadah baik-baik, belajar baik-baik, dan jadilah kebanggaan alfat, kebanggaan guru, kebanggaan orang tua. Kanan kiri adalah sahabat-sahabatku. Dan sekarang dengan tenang, tarik nafasmu, keluarkan pelan-pelan, buka matamu, dan selamat. Katakan selamat berjuang untuk kanan dan kiri. Terima kasih.
Guru-gurumu terbatas waktunya, teman-temanmu terbatas waktunya. Ya, baik, nyaman ya. Nah, seneng ya dapat teman-teman di sini. Alhamdulillah, kalian ternyata hatinya lembut ya. Udah. Siapa yang berani ke depan? Nah, satu lagi. Putri, wanita. Nah, nih. Bagaimana perasaanmu dengan training ini? Saya bersyukur karena orang saya bisa Nah, apa yang kamu lakukan setelah ini? belajar berlebihan agar mereka senang. Nah, apa impian yang ingin kamu persembahkan ke orang tua suatu hari nanti sebelum mereka meninggal? Kamu ingin apa? Ajak mereka kemana? Aku ya, bagus. Boleh. Apa kesanmu dengan hari ini? Perasaanmu? Sedih, susah. Oke, apa yang akan kamu lakukan setelah ini? Baca Belajarnya gimana? Handphonenya gimana? Lagi, ya? Tunggu ya. Apa yang ingin kamu lakukan ke orang tua? Buat mereka apa? Bahagia. Kalau gede, terima kasih. Ya, nah, ayo, dulu semua. Siapa yang pengen lulus di tahun 2024 ini katakan saya. Yang pengen lulus, pengen lulus katakan saya. Yang pengen lulus dengan nilai di atas 95. Yang pengen masa depannya cerah. Yang pengen menjadi orang kaya raya banyak zakatnya. Membantu orang tua dan orang-orang yang dicintainya. Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan Allah mengabulkan apapun keinginanmu. Jaga dirimu. Ingat kata-kata saya. Rapikan kamarmu, tulis impian-impianmu, cari peta dunia, tempelkan, kasih garis. Kamu ingin kemana? Mekah mana? Inggris mana? Australia mana? Sehingga dimulai dari rumahmu. Dan itulah impian suatu hari menjadi orang hebat, menjadi orang yang bermanfaat. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kami semua. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih ayah bunda yang sudah menyertai, guru-guru hebat yang membersamai. Saya Arisama Jaya. Mudah-mudahan suatu hari nanti kita bisa bertemu bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih untuk Kak Aris. Tepuk tangan untuk Kak Aris. Baik. Jadi seperti yang tadi Kak Aris bilang ya, kita harus berani bermimpi. Yang pertama bermimpi dulu. Yang terdekat, yang terpenting mimpi untuk lulus ujian dengan nilai terbaik. Jadi semua harus kita rencanakan, harus berusaha sungguh-sungguh. Selama ada kemauan, di situ pasti ada jalan, insya Allah ya. Amin ya Rabbal alamin. Baik, ada sedikit kenang-kenangan untuk Pak Aris dari kami. Mungkin bisa tempat lagi. Ibu Santi. Sebelum kita menutup acara, kita berikan kenang-kenangan.